Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yogi Indrianto dari kelompok 12 sebagai pembuka materi. Namun saya di sini tidak sendiri dalam memaparkan materi tersebut. Saya ditemani oleh teman kelompok saya, yaitu yang atas nama Irwansyah, Murtini, dan Asrul Febrian, yang dimana kami akan memaparkan materi tentang organisme tanah, yaitu bakteri. Oke, langsung saja. Bakteri merupakan organisme yang paling besar jumlahnya di dalam tanah, sehingga dalam 1 gram tanah dapat ditemukan kurang lebih 109 bakteri. Dalam keadaan yang menguntungkan, bakteri dapat berkembang dengan cepat, sebab lama-kelamaan nutrisi yang ada di sekitarnya juga berkurang jumlahnya. Padahal bahan-bahan tersebut sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Reproduksi yang cepat pada bakteri memberi petunjuk bahwa bakteri itu dapat berkompetensi dengan baik terhadap organisme lain untuk memperoleh sumber-sumber makanan yang baru. Sekian dari saya serahkan ke materi kedua untuk melanjutkan. Terima kasih. Kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah seperti bakteri dapat memproduksi senyawa organik yang disebut polisakarida. Polisakarida organik yang dihasilkan bakteri bersifat seperti pengikat sehingga dapat mengikat partikel-partikel tanah menjadi gumpalan. Gumpalan yang besar dapat menyimpan air tanah dalam pori-pori yang terdapat di antara partikel-partikel tanah. Tanah yang memiliki banyak gumpalan memiliki sifat lebih stabil dan lebih tahan terhadap erosi. Selanjutnya yaitu lingkungan hidup pada bakteri. Bakteri ditemukan setiap habitat di bumi, seperti tanah, batu, lautan, dan bahkan daerah bersalju. Beberapa bakteri malah menetap pada organisme lain termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebagian hidup di tanah atau pada tanaman mati, di mana mereka memainkan peran penting dalam siklus nutrisi. Beberapa jenis bakteri menyebabkan pembusukan makanan dan kerusakan tanaman. Jenis-jenis bakteri. Jenis-jenis bakteri yang ditemukan dalam tanah pada umumnya bakteri yang berbentuk batang. Beberapa di antaranya ada yang berflagel yang berguna untuk bergerak pada tempat yang berair. Pada bakteri yang sering dijumpai adanya pembungkus yang berupa kapsul yang merupakan senyawa kompleks yang disekresikan pada bagian ukuran sel. Kemudian manfaat atau peranan dalam tanah. Bakteri mempunyai kemampuan mengurai pestisida dan herbisida sehingga mencegah timbunan bahan-bahan tersebut di dalam tanah. Juga melakukan metabolisme dan mineralisasi sebagai senyawa organik yang berat mutunya rendah. Selain itu, dapat melakukan metabolisme dan menghancurkan berbagai bahan organik alami maupun buatan. Proses dalam mengurangi bahan organik. Organisme tanah berperan dalam penguraian dekomposisi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting diuraikan menjadi materi organik yang lebih sederhana. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu melakukan bantuan menjadi bahan-bahan organik atau yang bisa kita sebut mineral tanah. Selanjutnya, beberapa bakteri dalam tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi adalah kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia. Contoh bakteri nitrifikasi adalah Nitrosomonas mengubah amonium NH4+ menjadi nitrit NO2, dan nitrobakteri mengubah nitrit NO2
menjadi nitrat NO3. Nitrat merupakan sumber organik yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Ya, sekian.